Shalom, selamat siang anak-anak semuanya. Puji Tuhan, kita kembali lagi beribadah bersama-sama melalui daring dalam ibadah Bina Remaja saat ini. Maka sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, pemeliharaanmu Tuhan, sempurna atas kami Bapa. Biarlah Tuhan, pada saat ini, jika kami akan beribadah Tuhan, Engkau tolong setiap kami, bimbing setiap kami Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah nanti Tuhan firman yang boleh kami dengar itu boleh menjadi rema dan mendewasakan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti Engkau, setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada yang seperti Engkau, setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka
Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Saat ini kami ingin bersorak-sorai untuk lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai untuk Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari anak-anak, kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya,
dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Rusi. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sesamaku. Takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang bagi jalanku. Ya Tuhan, firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku Tuhan. Terima kasih, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, lawat hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulutnya berasal dari Engkau saja Tuhan. Siapkan kami, hati kami untuk menerima setiap kebenaran-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus dan Bapak Ibu Guru sekalian SMP Kristen dan Mulia. Senang sekali saya boleh berjumpa kembali walaupun lewat virtual seperti ini. Tetapi inilah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan buat saya. Dan saya percaya bahwa ini bukan karena kebetulan, tetapi ini adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan buat kita. Dan hari ini dalam pertemuan yang indah ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan. Kita mau belajar firman Tuhan yang menjadikan kekuatan untuk jiwa kita. Mari sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ada semua kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan adalah hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami semua.
Terima kasih untuk kekuatan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Dan saat ini kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu yang sungguh akan menolong dan memberkati roh jiwa kami. Ampuni salah dan dosa kami, bersandar pada kuasa darah Yesus yang menyucikan roh jiwa kami, supaya sungguh layak Tuhan kami dengar firman-Mu dan firman itu memberkati kami. Dan Roh Kudus yang memberikan hikmat inspirasi supaya sungguh kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus dan Bapak Ibu Guru sekalian, firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Mari kita akan baca bersama-sama. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Yang sudah dapatkan katakan yes. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekali lagi kita akan ulang 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 1, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tema kita pada hari ini adalah kemenangan orang benar. Biasanya yang mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, itu adalah orang-orang yang melakukan pertandingan, mengikuti pertandingan, dan dia menjadi juara. Makanya dia katakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku sudah menjadi juara. Kenapa Rasul Paulus menuliskan ini untuk kita semua? Apakah dia bertanding? Apakah dia mengikuti juara perlombaan? Dia tidak mengikuti perlombaan secara umum seperti yang diadakan olahraga dan sebagainya. Tetapi dia menggambarkan kehidupan ini seperti pertandingan. Seperti orang bertanding yang harus mencapai garis akhir yang baik. Sehingga dia mendapatkan kemenangan. Kemenangan orang benar. Ada beberapa hal yang kita akan bahas bersama-sama yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah apa arti kemenangan dan orang benar. Karena itu tema kita, supaya kita mengerti. Bagaimana caranya supaya jadi orang benar? Ya. Terus apa yang akan kita dapatkan? Kemenangan apa yang akan kita dapatkan? Itu beberapa hal yang akan kita pelajari bersama yang akan saya sampaikan. Jadi anak-anak boleh dicatat ayat-ayat firman Tuhan yang akan menolong kita supaya kita tahu benar. Dan setelah itu baca lagi, diulang lagi supaya sungguh-sungguh kita dapatkan kemenangan yang sesungguhnya yang daripada Tuhan. Baik, kita akan lihat pertama arti dari kemenangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya catat di sini, kemenangan itu artinya menang, ya, dapat mengalahkan musuh. Kemudian unggul dalam berperang, itu arti kemenangan. Jadi dia menang, mengalahkan semua musuh, baik dalam kondisi apapun, baik itu pertandingan, baik itu dalam peperangan. Kemudian apa arti orang benar? Ada dua hal, ya. Orang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi supaya kita tahu benar bahwa orang benar menurut KBBI itu adalah sesuai sebagaimana adanya. Betul, tidak salah. Kemudian orangnya tulus. Jadi orang yang tulus itu orang yang benar. Nah, karena kita anak-anak Tuhan, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan orang benar? Orang benar menurut firman Tuhan ada di dalam Galatia 2 ayat 16. Ayo kita buka sama-sama, kita mau baca sama-sama di dalam Galatia 2 ayat yang ke-16. Yang sudah dapat katakan yes, ya, mantap. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan.
Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi apa maksudnya orang benar menurut Alkitab? Yaitu orang yang menerima pembenaran melalui iman kepada Yesus. Sekali lagi saya ulang. Orang yang menerima pembenaran melalui iman kepada Yesus. Jadi orang benar dibenarkan itu hanya dari Allah, bukan dari manusianya yang mengatakan dirinya benar. Tapi dia dibenarkan oleh Allah. Bagaimana caranya supaya kita benar di hadapan Allah? Ya, bukan kita sendiri yang mengatakan kita benar. Sayang sekali kalau kita katakan, oh aku anak Allah, tapi Tuhan bilang, enggak, gak kenal. Kamu kok bisa katakan demikian, bagaimana? Itu sangat-sangat menyedihkan. Sama seperti kalau kita katakan, oh saya anaknya Pak Agung, tapi Pak Agung bilang, enggak, saya enggak kenal tuh. Waduh, itu sangat-sangat menyedihkan. Apalagi ini masalah iman. Jangan sampai kita yang mengaku-ngaku, tapi Allah tidak mengakui kita. Bagaimana caranya kita dibenarkan Tuhan? Yang pertama adalah kita harus tahu siapa Allah yang kita sembah. Kita buka sama-sama di dalam kitab Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Oke, yang sudah dapat katakan apa? Yes. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sekali lagi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Supaya kita mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan, kita harus tahu Allah yang kita sembah. Yohanes 17 ayat ketiga katakan apa? Kita harus tahu Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah adalah Esa, satu. Tapi dia punya 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang kita sembah wujudnya adalah roh, gak kelihatan, tidak kelihatan, ya, tidak bisa dicium, tidak berwujud, tapi dia Esa, satu, yang terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang jadi satu kesatuan. Siapa namanya? Namanya adalah ya Yesus. Harus kuat. Katakan apa? Yesus. Allah yang kita sembah namanya adalah Yesus. Allah yang kita sembah itu Esa, satu, namanya Yesus. Tapi dia punya 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau begitu saya bertanya, siapa nama Bapa? Siapa nama Anak? Siapa nama Roh Kudus? Ya, namanya adalah Yesus. Kalau masing-masing punya nama, maka Allah yang kita sembah bukan 1, tapi 3. Jadi nama Bapa adalah Yesus, nama Anak adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Yesus. Lalu siapa Yesus Kristus yang diutus? Allah kita tidak kelihatan, tapi dia mau menyatakan diri kepada manusia. Dia keluar menyatakan diri menjadi manusia, mati di atas kayu salib supaya darahnya curah menebus dosa kita yang berdosa ini, yang harusnya ke neraka, menjadi temannya iblis karena sudah melanggar perintah Allah. Tetapi Allah mau ambil kita kembali
Allah mau rebut kita kembali. Oleh sebab itu dia mau keluar menyatakan diri kepada manusia, mati di atas kayu salib supaya darahnya tercurah menebus dosa kita. Dan anak Allah itu namanya adalah Yesus Kristus. Kristus itu adalah Mesias, juru selamat. Tugasnya menyelamatkan manusia. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan, hal yang pertama yang harus kita tahu, bahwa kita harus punya dasar iman yang benar. Kita harus tahu Allah yang kita sembah supaya kita tidak goyah iman menghadapi kehidupan yang seperti ini. Mengerti ya? Kondisi saat ini Indonesia menghadapi corona, bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Tetapi Jepang itu tidak mengkhawatirkan sekali tentang corona, karena yang menyebabkan kematian di Jepang bukan corona, tetapi banyak orang bunuh diri. Kenapa begitu? Jangan sampai di Indonesia mengalami hal-hal yang tidak baik karena kondisi yang seperti ini. Jadi kondisi pandemi COVID-19 ini dialami seluruh dunia, goncang semua, termasuk Indonesia. Tetapi kita anak Tuhan, kita harus tahu kita punya Allah yang besar. Jadi kita tidak perlu goyah, karena kita tahu Allah yang benar. Yang kedua, caranya bagaimana supaya kita dibenarkan? Kita harus percaya, ya, bertobat dan dibaptis. Ya, percaya, bertobat dan dibaptis. Itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ada step-step langkah iman yang harus kita tahu. Di Markus 16 ayat 16, ayo kita buka sama-sama. Markus pasal 16 ayat yang ke-16 katakan apa? Yang sudah dapat katakan apa? Yes. Oke. Markus 16 ayat yang 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, yang nggak percaya sudah dihukum, sudah di bawah hukuman. Jadi kita kalau mau dibenarkan, kita harus percaya, bertobat, minta darah Yesus, minta kuasa darah Yesus. Itu ada di Kisah Para Rasul, ya, supaya dosa kita diampuni. Kemudian dibaptis. Itu setiap langkah iman. Kalau umurmu sudah sesuai, datang kepada pendeta untuk diajar kebenaran firman Tuhan supaya bisa dibaptis, supaya iman kita diakui. Ketika Yesus mau pelayanan, dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, dia dibaptis dulu, diakui imannya. Kita juga begitu, harus diakui imannya kepada Yesus. Yang ketiga adalah penuh Roh Kudus. Coba kita lihat sama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Banyak buka ayat supaya mengerti, ya. Bukan kata Rusi, bukan kata Ibu Rusi, bukan, tapi kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sudah dapat? Katakan apa? Yes. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Harus penuh Roh Kudus supaya punya apa? Kuasa memberitakan firman, kuasa menghadapi segala perkara. Itu yang harus kita lakukan. Jadi seperti simpel sekali, tetapi kita harus tahu ini supaya kita dibenarkan oleh Allah, menjadi orang benar, bukan secara moral etika, tapi rohnya tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi ada 3 cara supaya kita menjadi orang benar: tahu Allah yang benar, percaya, bertobat, dan dibaptis, dan yang ketiga adalah penuh Roh Kudus. Lalu apa yang kita dapatkan kalau kita sudah menjadi orang benar, dibenarkan sama Allah? Karena yang membenarkan itu Allah, bukan kita. Dengan Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, menumpahkan darah supaya kita mendapatkan penebusan, pembenaran. Karena sebetulnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua sudah jadi berdosa.
Kita juga berdosa. Harusnya kemana? Ke neraka. Tapi Yesus mau mati supaya kita dibenarkan, dapat pembenaran. Pembenaran itu dari Allah, bukan kita. Jadi orang benar itu bukan dari kita, tapi dari Allah. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita menjadi orang benar? Kemenangan apa yang akan kita dapatkan? Mari kita buka sama-sama. Kembali kepada ayat tadi 2 Timotius 4, tapi ayat yang ke-8. Ya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, semua katakan yes, sudah dapat. Oke, 1, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari ini. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita mau terima apa? Kalau kita jadi orang benar, kemenangan apa yang kita dapatkan? Mahkota. Kita dapat apa? Mahkota kebenaran. Artinya adalah kita dapat hidup kekal. Hidup kekal. Untuk apa? Roh jiwa kita. Jadi kalau kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, satu kesatuan. Ya, harus tahu, satu kesatuan. Sama Allah kita adalah satu, tapi dia punya 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Gambarannya adalah kita. Kita punya tubuh, jiwa, dan roh, satu kesatuan, tidak boleh dipisah. Kalau dipisah, itu mengkhawatirkan. Jadi, kalau nama saya Rusi, berarti roh saya namanya Rusi. Kalau jiwa saya berarti namanya Rusi. Tubuh saya namanya Rusi. Bukan beda-beda. Kalau nama saya Rusi, roh saya namanya Bambang. Nah, itu yang mengerikan. Berarti ada roh lain, ya bukan roh saya. Satu kesatuan, satu nama, sama seperti Allah. Nah, apa yang kita dapatkan? Mahkota kebenaran ini untuk apa? Roh jiwa kita. Tapi bagaimana dengan tubuh? Tubuh juga dapat. Ya, kalau kita benar di hadapan Tuhan, tubuh juga akan mengalami apa? Coba buka sama-sama. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi apa? Kuasa. Kuasa untuk melawan si jahat. Kuasa untuk menghadapi ketidakbaikan di bumi ini. Aduh men, saya stres sekali. Gak masuk sekolah, sudah mau 1 tahun, gak ketemu teman, tidak bertemu dengan bapak ibu guru. Aduh, bagaimana ini? Ya banyak yang stres. Tapi kita tahu bahwa kita punya kuasa untuk mengalahkan itu. Sama seperti Paulus. Paulus diberi kuasa untuk menghadapi kuasa-kuasa iblis yang menyerang dia ketika dia mengabarkan Injil. Berapa kali dia dipenjara? Berapa kali dia dicambuk? Berapa kali dia menghadapi hinaan? Berapa kali dia dipukul? Tidak terhitung. Tapi dia tetap kuat. Karena dia punya kuasa yang Tuhan berikan di dalam roh jiwa. Ya. Apalagi yang kita dapatkan? Ayat yang terakhir. Waduh laga ya, ayat yang terakhir. Mazmur 1. Kita ke perjanjian lama. Mazmur pasal 1. Apa bunyinya itu Mazmur pasal 1? Ini luar biasa sekali ayat ini ya. Mazmur pasal 1 ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh ya tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Dia memberkati kita. Bukan hanya secara roh jiwa, tapi untuk tubuh kita, untuk kehidupan kita. Mazmur pasal 1. Oke, sudah dapat? Oke, ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya, katakan apa? Berhasil. Itu janji
Janji Tuhan. Janji Tuhan. Jadi kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, roh jiwa kita, maka tubuh akan mengalami kebaikan. Kita akan diberi apa tadi? Kalau kita dibenarkan sama menjadi orang benar, mahkota kebenaran, hidup kekal kita sudah dijamin di surga. Yang kedua, kita punya kuasa. Kuasa mengalahkan tipu daya iblis. Kuasa melawan segala sesuatu ketidakbaikan. Yang ketiga apa? Apapun yang kita perbuat berhasil. Diberi hikmat, kepintaran, diberi hidup yang baik, kesuksesan. Jadi walaupun sekarang anak-anakku, sekolah kalian ya virtual, jangan menyerah. Ada sesuatu yang kalian capai. Seperti orang bertanding, kita akan dapatkan apa? Mahkota, juara, piala kemenangan. Bisa mengalahkan kebosanan, bisa mengalahkan ketidaknyamanan. Belajar sendiri di rumah, lewat daring. Bapak Ibu guru menolongnya lewat daring. Tidak bertatap muka langsung. Tidak apa-apa untuk saat ini. Tapi kita tahu bahwa masa ini akan lewat. Dan kita akan diberi apa? Kemenangan. Sama seperti Paulus. Makanya dia katakan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai akhir yang baik, dan aku dapatkan mahkota kemenangan. Mau seperti itu? Kita diberi kemenangan sebagai orang-orang benar, mendapatkan kemenangan yang sejati dari Tuhan. Percaya sungguh bahwa masa-masa yang sulit ini kita bisa lewati, karena kita punya Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang sanggup mengalahkan kuasa iblis. Amin. Biarlah firman Tuhan saat ini menolong kita, memberkati roh jiwa. Kita harus tahu Allah yang benar. Kita harus tahu Allah yang kita sembah dengan benar, supaya kita tidak goyah. Kita harus tetap percaya kepada Dia, punya iman yang teguh, penuh dengan Roh Kudus. Maka kita akan mendapatkan hidup kekal, kesenangan, keberhasilan, masa depan yang baik, menolong memberikan kekuatan saat belajar, menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, mengalahkan kebosanan, mengalahkan ketidaknyamanan. Karena kita tahu Tuhan beri kemenangan yang luar biasa. Biarlah itu menjadikan kekuatan kita. Kita dapat kemenangan sebagai orang-orang yang dibenarkan. Tuhan memberkati kita semua. Terus semangat belajar anak-anakku. Capai garis akhir dengan baik. Kuasai pertandingan dengan baik sehingga menjadi juara dalam hidup ini, mengalahkan segala sesuatu dengan baik bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur kami sudah dapatkan keselamatan untuk roh jiwa kami. Kau sudah mati di atas kayu salib, mencurahkan darah, menebus dosa kami, sehingga kami dapatkan pengampunan dan mendapatkan kehidupan kekal di surga. Lebih dari itu, kami boleh mendapatkan kuasa mengalahkan sejarah, kuasa mengalahkan hal-hal ketidakbaikan, kuasa menghadapi pencobaan, kuasa menghadapi permasalahan apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bersama dengan Engkau kami dapatkan kemenangan, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-anakku semua supaya mereka bisa sekolah dengan baik, dan mereka tahu mereka harus mencapai garis akhir dengan luar biasa, mendapatkan piala, mendapatkan mahkota kebenaran yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita bentar lagi mau memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu saat ini. Kami akan memberi persembahan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
berechanya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Baik, ibadah kita sudah selesai dan kami segenap keluarga SMP Kristen Dharma Mulia berterima kasih atas pelayanan dari Ibu Rusi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita menutup untuk ibadah saat ini, mari kita pujikan satu pujian terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri seperti ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan